Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Seperti biasa, yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like-nya. Yuk, gas! Bab 2261 sampai bab 2265, pergi ke daratan. Ye Chen memandang Liu Manqiong dengan heran dan bertanya, apakah kamu tidak enggan meninggalkan Pulau Hong Kong? Liu Manqiong berkata dengan sedikit tidak wajar, itu sebelumnya, karena saya masih di sekolah, jadi saya tidak ingin meninggalkan Pulau Hong Kong, tetapi jika saya mempertimbangkan pekerjaan, akan ada lebih banyak ruang untuk pengembangan di luar Pulau Hong Kong. Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata dengan serius, jika Nona Manqiong benar-benar tertarik pada daratan, dia bisa menunggu sampai lulus, lalu pergi ke daratan untuk melihat-lihat, jalan-jalan dulu, lalu pilih kota yang kamu suka dan coba kembangkan. Lagi pula, kamu punya pendidikan tinggi dan kondisi keluarga yang baik, dimanapun Anda memilih, itu akan mudah. Liu Manqiong setuju. Saya ingin bertanya kepada Ye Chen di kota mana dia berada. Tetapi kata-kata itu terlontar dari bibirnya tetapi dia tidak bisa bertanya. Saat ini, hujan di Pulau Hong Kong semakin deras. Ponsel Liu Manqiong tiba-tiba berdering dan menerima notifikasi push. Dia menatap ponselnya dan bergumam, Departemen Meteorologi mengatakan akan ada hujan lebat malam ini. Hujan lebat, Ye Chen tersenyum sedikit. Sepertinya lebih dari 100 murid Hongmen akan berani menghadapi hujan malam ini. Kapalnya hilang. Pada saat yang sama, Tide Club, lebih dari 100 murid Hongmen, dikawal oleh tentara Istana Wanlong, meninggalkan bar satu demi satu dan menuju ke pelabuhan. Pembangunan markas baru Wanlongdian membutuhkan sejumlah besar pekerja tingkat rendah, sehingga para pemuda dan pemuda yang berkuasa ini telah menjadi pilihan terbaik saat ini. Terlebih lagi, untuk Istana Wanlong, 300-500 pekerja seperti itu tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi, jadi tentu saja semakin banyak semakin baik. Melihat anak buahnya diantar keluar, Hong Yuanshan tidak merasakan banyak kesedihan, melainkan merasakan kegembiraan yang kuat. Diam-diam dia menghela nafas di dalam hatinya, aku tidak pernah menyangka orang bernama Ye akan memiliki latar belakang sebesar itu. Untunglah aku selamat, bukan saja aku tidak harus pergi ke Suria untuk bekerja sebagai kuli. Aku masih bisa tinggal di Hongmen sebagai bos. Saya pasti akan melakukannya di masa depan, tetap low profile dan tetap low profile. Saya tidak bisa membuat kesalahan serupa lagi, dan saya tidak bisa membiarkan orang bernama Ye itu berpendapat tentang saya, memikirkan hal ini. Dia segera melihat ke arah Zhong Yunqiu dan berkata dengan dingin, saya akan membatasi nama keluarga Anda menjadi Zhong besok. Sebelum Anda mendapat masalah, transfer $1 miliar AS ke rekening saya. Jika tidak, saya tidak akan pernah membiarkan kamu pergi. Zhong Yunqiu berkata dengan wajah sedih, Ayah Baptis, apakah kamu masih tidak percaya padaku? Karena aku berjanji, aku pasti akan menepatinya. Hong Yuanshan berkata dengan dingin, aku tidak berani untuk menjadi ayah baptismu Zhong Yunqiu. Mulai sekarang, ayah baptis antara kau dan aku berakhir di sini. Jangan sebutkan itu lagi. Zhong Yunqiu buru-buru berkata, ayah baptis, aku tidak menyinggung perasaanmu, ayah baptis. Aku tidak menginginkan sesuatu untuk berkembang seperti ini. Tolong jangan marah padaku. Bagaimanapun, akulah yang terburuk. Hong Yuanshan berkata dengan wajah gelap. Sialan, aku khawatir kamu akan mengalahkanku. Setelah mengatakan itu, Hong Yuanshan menambahkan, mulai besok, Anda dan saya tidak akan memiliki kontak apapun kecuali untuk mengumpulkan dana untuk Istana Wanlong. Dan saya tidak akan membuat tambahan apapun. Meminta Anda 1 sen tambahan, saya sudah menemukan jawabannya sekarang. Tidak peduli berapapun uangnya, hidup sejahtera bukanlah hal yang paling penting. Jadi sebaiknya jangan biarkan aku bertemu denganmu lagi di masa depan. Zhong Yunqiu berkata dengan tergesa-gesa, ayah baptis, kamu dan aku berada di perahu yang sama hari ini. Jadi mengapa Anda berselisih dengan saya?
Hong Yuanshan berseru, "Saya berbeda dari Anda, saya sekarang adalah manajer penggalangan dana Istana Wanlong. Selama saya tidak menimbulkan masalah, Tuan Ye dan Tuan Istana Wanlong akan melindungiku. Kamu hanyalah bintang sapu sialan. Semakin jauh dariku semakin baik." Zhong Yuanqiu tertegun dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menelannya kembali. Sikapnya sebelumnya terhadap Hong Yuanshan seperti yang akan mengusir wanita itu setelah mempermainkannya. Namun, dia tidak pernah menemukan alasan atau dalih untuk putus secara damai, dan bahkan sengaja berusaha membuat wanita tersebut berbicara terlebih dahulu. Namun ia tidak menyangka ketika wanita itu benar-benar mengatakan ingin putus, hatinya akan merasa sangat tidak nyaman. Jika dia kehilangan hubungan ini dengan Hong Yuanshan, dia tidak akan memiliki pendukung di Pulau Hong Kong di masa depan. Selain itu, keduanya dapat dianggap berbagi suka dan duka. Zhong Yuanqiu telah menelan kerugian 10 miliar dolar AS di 10 tahun. Jadi melihat Hong Yuanshan sekarang, saya sama sekali tidak merasa bahwa perilaku meminta uang darinya sebelumnya berlebihan. Sebaliknya, dia merasa bahwa sedikit uang yang dia minta, dibandingkan dengan Ye Chen, dapat dianggap sebagai dermawan besar bagi alam semesta. Oleh karena itu, ia sebenarnya berharap bisa tetap hangat dengan grup surat kabar Hong Yuanshan di masa sulit ini. Tanpa diduga, Hong Yuanshan menghindarinya. Zhong Yuanqiu tidak punya pilihan selain menghela nafas dalam-dalam, merasa sangat sedih di hatinya. Pada saat ini, Hong Yuanshan tampak sangat muak padanya dan berkata, "Kamu tidak ada hubungannya lagi di sini, kenapa kamu tidak keluar? Apakah kamu harus berdiri di sini dan merusak pemandanganku?" Zhong Yuanqiu menghela nafas dan menatap Lu Haotian, bertanya dengan hormat, "Maaf, bolehkah saya pergi?" Lu Haotian melemparkan Zhong Zitao, yang menggendongnya di pundaknya, ke depannya, dan berkata dengan dingin, "Bawa putramu pergi, Zhong." Yuanqiu menatap Zhong Zitao dengan jijik, "Aku kehabisan nafas di sekujur tubuhku. Anak hilang ini kehilangan 10 miliar dolar AS kekayaan keluarganya dalam suatu sore. Jika saya tidak langsung menghajarnya sampai mati, saya akan berusaha semaksimal mungkin, apalagi membawanya pulang lagi." Zhong Yuanqiu berniat untuk segera memutuskan hubungan ayah anak dengan anak laki-laki ini. Sama seperti Hong Yuanshan yang tidak ingin melihatnya, dia juga tidak ingin melihat anak yang hilang ini lagi. Jadi, dia berkata dengan marah, "Saya tidak menginginkan anak ini lagi. Lempar saja dia ke pinggir jalan untuk mengurus dirinya sendiri." Lu Haotian bertanya balik, "Apakah Anda memerintahkan saya melakukan sesuatu?" Zhong Yuanqiu melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, "Aku tidak berani, tidak berani. Aku tidak berani." Lu Haotian berkata dengan dingin, "Jika kamu masih menginginkan anak ini, bawa dia pergi. Jika kamu tidak menginginkanku, aku akan mengirimnya ke Surya juga. Jika tidak, saya akan memilih yang terakhir secara default. Saya akan memberi Anda 3 detik untuk memikirkannya. 1, 2, 3, sebelum." Zhong Yuanqiu dapat bereaksi, Lu Haotian berkata, "Karena kamu tidak menginginkannya, maka kita di Istana Wanlong harus melakukannya. Ambillah." Zhong Yuanqiu ketakutan dan buru-buru berlutut dan memohon, "Saya menginginkannya. Saya menginginkannya. Jika Anda mengatakan itu lagi, dia juga anakku. Aku ingin membawanya pergi." Lu Haotian mengutuk dan berkata, "Jika kamu ingin membawanya pergi, bawa saja dia pergi secepatnya. Ayo pergi. Jika dia tidak keluar dalam 1 menit, aku akan menaruhnya dia di atas kapal. Ayo pergi, ayo pergi. Aku pergi sekarang." Zhong Yuanqiu sangat cemas hingga dia hampir menangis, dan dia buru-buru menggendong Zhong Zitao di bahunya, tersandung keluar dari klub ombak. Saat ini, hujan sudah turun deras di pintu masuk Wave Club. Dan karena Zhong Yuanqiu mengikuti mobil Hong Yuanshan langsung dari rumah Hong Yuanshan, dia tidak meminta sopir dan rombongan untuk mengikutinya. Awalnya dia berpikir bahwa Hong Yuanshan, yang selalu suka mendapatkan uang dari dirinya sendiri,
pasti bisa membantunya menemukan putranya, dan dia juga akan membuat pengaturan lain dengan baik saat itu. Tapi saya tidak menyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Zong Yun Kyu yang tak berdaya hanya bisa berdiri di pinggir jalan dan memanggil taksi, membawa Zong Zitao yang tidak sadarkan diri ke rumah sakit karena malu. Setelah sampai di rumah sakit, setelah didiagnosis dan dirawat oleh dokter gawat darurat, dipastikan nyawa Zong Zitao tidak dalam bahaya. Hal ini membuat Zong Yun Kyu sedikit rileks. Saat ini, dokter memberitahunya, Tuan Zong sudah bangun. Zong Yun Kyu segera memasuki bangsal, dan melihat Zong Zitao terbaring di tempat tidur dengan hidung memar dan wajah bengkak. Begitu dia melihatnya, dia menangis dan berteriak, "Ayah, ada yang memukuliku. Ayah, kamu harus membiarkan ayah baptisku membantuku melampiaskan amarahku. Ayah." Dokter berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Zong, kamu baru saja bangun, kamu tidak boleh terlalu bersemangat." Begitu dia selesai berbicara, dia melihat bayangan gelap berkedip di sampingnya. Segera setelah itu, Zong Yun Kyu melompat ke tempat tidur seperti orang gila, menendang Zong Zitao dengan keras, dan mengutuk dengan histeris, "Kamu bajingan, kamu telah sangat menyakitiku, dan kamu masih memiliki keberanian untuk memintaku membantumu. Nada bicaramu, biarkan aku melihat apakah aku tidak memukulmu sampai mati hari ini." Zong Zitao baru saja bangun tidur, merasakan sakit di sekujur tubuhnya dan penuh keluhan. Ketika dia melihat ayah kandungnya, dia hendak melepaskannya. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa ayah kandungnya akan memperlakukannya sebagai musuh. Bergegaslah dan tendang dia dengan kasar. Dia kesakitan yang luar biasa. Dia ditendang beberapa kali oleh Zong Yun Kyu. Tendangan itu bahkan membuatnya melolong seperti hantu dan serigala. Dia menangis dan berteriak, "Ayah, apakah kamu gila? Mengapa kamu memukulku? Untuk apa aku memukulmu?" Zong Yun Kyu terengah-engah dan mengutuk, "Aku memukulmu karena kamu, bajingan, menyakitiku." Setelah itu, Zong Yun Kyu duduk di atas Zong Zitao, meraih kerah bajunya dengan satu tangan, dan menamparnya keras di wajah dengan yang lain. Dimarahi, "Kamu bajingan, kamu tahu bagaimana membuat masalah bagiku sepanjang hari, cepat atau lambat, aku akan marah padamu." Zong Zitao menangis dan berteriak, "Ayah, apa salahku? Aku dipukuli. Dalam keadaan ini, tidak masalah jika kamu tidak membalas dendam padaku, tapi kamu tetap memukulku." Zong Yun Kyu sangat marah hingga dia hendak melakukannya, meledak, tapi dia tidak berani mengatakan alasan sebenarnya. Dia mengenal putranya yang hilang dengan sangat baik. Dia suka menimbulkan masalah untuk satu hal, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk pemerintah kota untuk hal lain. Jika dia memberitahu dia apa yang terjadi hari ini, mulut buruknya pasti akan menyebar. Jika Ye Chen mengetahuinya, semuanya akan berakhir. Oleh karena itu, dia hanya bisa menatap Zong Zitao dan berkata dengan keras, "Dengarkan aku, mulai sekarang, jangan menyebutkan fakta bahwa kamu dipukuli, apalagi mencoba membalas dendam dari pihak lain. Jika tidak, aku akan membunuh keduanya. Kakimu, Sela, aku akan menjagamu di rumah seperti anjing dan tidak akan membiarkanmu keluar selama sisa hidupmu. Apakah kamu mengerti, Zong?" Zitao ketakutan dengan tatapan galak ayahnya. Dia belum pernah melihat ayahnya terlihat begitu ganas dalam hidupnya. Meskipun dia tidak tahu mengapa ayahnya menjadi seperti ini, dia juga samar-samar menyadari bahwa dia mungkin telah menyebabkan bencana besar hari ini, jadi dia hanya bisa menahan keluhannya, menangis dan mengangguk dan berkata, "Saya mengerti, ayah." Zong Yun Kyu masih tidak dapat memahami kebenciannya, dan menamparkan wajahnya dengan keras lagi, lalu berkata kepada dokter, "Mulai sekarang, jangan biarkan dia tinggalkan tempat ini selama 2 minggu ke depan, bangsal." Dokter itu mengangguk cepat. Zong Yun Kyu memandang Zong Zitao lagi, mengertakkan gigi dan berkata,
jika kamu berani keluar dari bangsal ini bahkan setengah langkah tanpa izinku, aku tidak akan memiliki anak sepertimu. Pergilah sejauh yang kamu mau. Zhong Zitao gemetar ketakutan dan buru-buru berkata, Ayah, aku ingin melihat ibuku, bisakah kamu membiarkan ibuku datang? Zhong Yunkyu memarahi, bodoh sekali, kamu segera mengirim pesan teks ke ibumu, mengatakan bahwa kamu akan pergi ke luar negeri bersama teman-temanmu selama beberapa hari. Ya Tuhan, kapan aku bisa pulih dari lukaku dan bertemu ibumu lagi? Pada saat yang sama, ketika Ye Chen dan Liu Manqiong tiba di rumah keluarga Liu di Xisandao, Liu Jiahui yang mengikuti mereka juga tiba di waktu yang hampir bersamaan. Ye Chen baru saja menghentikan mobilnya dan melepaskan sabuk pengamannya dan bersiap untuk keluar dari mobil. Liu Jiahui sudah segera keluar dari mobil, bergegas ke Tesla, dan membukakan pintu untuk Ye Chen dengan rajin. Ye Chen bahkan tidak menyangka pria bertubuh gemuk ini bisa berlari begitu cepat. Pada saat ini, Liu Jiahui sudah berdiri di luar pintu dan berkata dengan senyum hormat, Tuan Ye, tolong. Ye Chen tersenyum sedikit, Tuan Liu benar-benar terlalu sopan. Liu Jiahui berkata dengan tergesa-gesa dan penuh perhatian, seharusnya begitu, seharusnya begitu. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat bertanya kepada Ye Chen, bagaimana Tuan Ye makan di malam hari? Jika Anda belum kenyang, apakah Anda ingin camilan larut malam lagi? Saya baru saja meminta kepala pelayan untuk membelikanmu angsa panggang. Kamu akan menunggu sampai aku mendapatkannya kembali. Apakah kamu ingin makan sesuatu? Ngomong-ngomong, kita bisa minum 2 minuman lagi. Ye Chen tersenyum dan berkata, saya pikir Tuan Liu tidak suka angsa panggang. Liu Jiahui berseru, saya menyukainya, saya sangat menyukainya. Ye Chen mengangguk dan berkata, Tuan Liu, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Nona Manqiong memberi saya makanan enak di malam hari, dan saya tidak bisa makan camilan tengah malam. Selain itu, hari ini sudah larut, jika ada yang harus kami lakukan, kami dapat datang ke perusahaan Anda untuk mengobrol perlahan besok. Liu Jiahui melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa, kami dapat berbicara tentang kerjasama kapan saja. Saya akan membiarkan Manqiong mengajak Anda berkeliling besok. Kalian anak muda pasti akan memiliki lebih banyak topik yang sama bersama. Setelah itu, dia dengan cepat bertanya kepada Liu Manqiong. Manqiong, kamu seharusnya tidak melakukan apa-apa besok, kan? Jika tidak terjadi apa-apa, terus temani Tuan Ye. Liu Manqiong sangat gembira dan hampir setuju pada saat itu. Tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, Ye Chen berkata langsung, Nona Manqiong akan ada penjualan amal di Simsa Sui besok, jadi aku tidak akan menyia-nyiakan waktunya. Liu Manqiong tiba-tiba merasa sedikit kecewa. Sebenarnya, dia sangat ingin mengatakan bahwa dia bisa menyapa teman-teman sekelasnya tentang penjualan amal, dan tidak masalah jika dia tidak harus pergi. Namun, Ye Chen telah berkata begitu, dan dia tidak bisa membantah tanpa malu-malu. Jadi dia hanya bisa mengangguk dan berkata, Ayah, ada yang harus saya lakukan di Simsa Sui besok. Setelah itu, saya akan mengajak Tuan Ye makan malam, dan Anda dapat mendiskusikan kerjasama di siang hari. Melihat ini, Liu Jiahui hanya bisa mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu saya akan mengantar Tuan Ye ke perusahaan besok. Anda dapat datang langsung ke perusahaan untuk menemui kami setelah Anda bekerja. Baik, Liu Manqiong mengangguk ringan. Setelah mereka bertiga kembali ke villa, Liu Jiahui berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye, hari ini sudah larut, biarkan Manqiong membawa Anda ke kamar tamu untuk beristirahat. Saya sudah merapikan kamar tamu, cukup di seberang kamar Manqiong. Liu Manqiong terkejut ketika dia mendengar bahwa kamar tamu di rumah sama sekali tidak berada di lantai yang sama dengan miliknya. Dan kamar di seberang kamarnya disiapkan khusus untuk para sahabatnya untuk bermalam di rumah. Dia juga secara khusus menyatakan bahwa itu tidak boleh digunakan untuk menjamu tamu lain. Tanpa diduga, ayahnya justru mengatur kamar ini untuk Ye Chen.
Diperkirakan dalam perjalanan ke sini, ayah saya secara khusus mengatur agar para pelayan menyiapkannya dengan cepat. Namun, tidak ada kemarahan di hati Liu Manqiong. Malah dia merasakan rasa malu yang tidak bisa dijelaskan. Jadi, dia berkata kepada Liu Jiahui, "Saya mengerti, Ayah. Anda dapat kembali dan beristirahat. Saya akan membawa Tuan Ye ke ruang tamu." "Oke." Liu Jiahui tertawa dan berkata, "Kamu pergi, saya akan kembali ke kamar juga." Melihat Ye Chen dan Liu Manqiong memasuki lift, Liu Jiahui merasa sangat senang. Dia tidak pernah membayangkan Ye Chen memiliki kekuatan seperti itu. Jika dia benar-benar bisa ditangkap oleh putrinya, maka dia akan benar-benar lepas landas lagi. Tepat ketika dia bersemangat tentang pusat baru itu, asistennya Amin dengan cepat maju ke depan dan berbisik di telinganya, "Ketua, saya baru saja menerima kabar dari Amerika Serikat bahwa Chen Zhaozong sudah naik pesawat. Sangat cepat, Liu." Jiahui bertanya dengan heran, "Bukankah Anda mengatakan bahwa prosesnya mungkin harus menunggu 2 hari lagi?" Amin menjelaskan, "Saya mendengar ada banyak imigran gelap di sana, jadi kami mempercepat prosesnya." Liu Jiahui buru-buru bertanya, "Kapan pesawat akan tiba di Pulau Hong Kong?" Amin berkata, "Besok sekitar jam 2 siang. Oke, hebat, hal-hal baik telah terjadi akhir-akhir ini, dan saya benar-benar beruntung." Liu Jiahui berkata dengan semangat, dia setelah sampai jam 2 besok siang pasti akan diserahkan ke bea cukai untuk diproses. Begitu kotoran itu keluar dari bandara, hidupnya akan memasuki hitungan mundur terakhir. Ye Chen mengikuti Liu Manqiong dan naik lift ke lantai 3 villa. Liu Manqiong membawa Ye Chen ke tengah 2 pintu, menunjuk ke kamar di sebelah kanan dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, ini adalah ruang tamu tempat Anda akan beristirahat. Ini adalah suite dengan luas sekitar 80 meter persegi dan ruang tamu, kamar tidur dan kamar mandi terpisah." Saat dia mengatakan itu, dia membuka pintu dan masuk bersama Ye Chen. Yang Anda masuki saat membuka pintu adalah ruang tamu suite ini, yang luasnya hampir lebih dari 30 meter persegi, didekorasi dengan sangat mewah dan memiliki semua perabotan dan peralatan. Liu Manqiong berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, perlakukan tempat ini sebagai hotel. Jika Anda memiliki kebutuhan, hubungi saja pengurus rumah tangga. Dia akan mengatur seseorang untuk melayani Anda sesegera mungkin. Selain itu, saya tinggal di seberang Anda. Jika Anda punya sesuatu, Anda bisa datang kepada saya." Ye Chen berterima kasih, "Oke, Nona Manqiong, saya mengerti, terima kasih." Liu Manqiong mengangguk dan berkata dengan sedikit malu-malu, "Tuan Ye, ini sudah larut. Jika tidak ada apa-apa, kalau tidak, saya tidak akan mengganggu Anda. Anda istirahatlah." Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, "Baiklah, Nona Manqiong juga harus istirahat lebih awal." Liu Manqiong berkata dengan tergesa-gesa, "Oh, omong-omong, Tuan Ye, lebih baik jangan panggil aku Nona Manqiong. Panggil saja aku Manqiong." "Oke." Ye Chen tidak sopan dan berkata, "Kalau begitu mari kita saling memanggil nama mulai sekarang, dan jangan saling memanggil bola-balik, Tuan, Nona." Pipi Liu Manqiong sedikit merah, dan dia berbisik, "Tuan Ye, panggil saja saya." "Tuan, saya Manqiong, tetapi menurut kebiasaan kami, saya masih suka memanggil laki-laki Tuan." Setelah itu, dia bertanya pada Ye Chen, "Tuan Ye, saya ingin tahu perangkat lunak komunikasi mana yang biasanya Anda gunakan, WeChat atau WhatsApp?" Ye Chen berkata, "Saya menggunakan WeChat, tetapi sepertinya Anda lebih banyak menggunakan WhatsApp di sini." "Iya." Liu Manqiong berkata, "Kebanyakan orang menggunakan WhatsApp, tetapi beberapa orang menggunakan kedua perangkat lunak tersebut. Bagaimanapun, semua orang kita semua memiliki banyak teman di daratan." Saat dia mengatakan itu, Liu Manqiong mengeluarkan ponselnya, membuka akun WeChat-nya, dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, jika mau, mari tambahkan teman WeChat." "Oke."
Ye Chen juga mengambilnya. Saya mengeluarkan ponsel saya dan menambahkan Liu Manqiong sebagai teman WeChat satu sama lain. Ketika Liu Manqiong melihat bahwa Ye Chen telah menyetujui lamaran pertemanannya, dia merasa senang dan berkata, "Tuan Ye, saya akan kembali ke kamar dulu. Jika Anda memiliki sesuatu, Anda dapat memberitahu saya di WeChat. Tidak masalah." Liu Manqiong tersenyum dan melambaikan tangannya. "Kalau begitu selamat malam, Tuan Ye." Setelah mengucapkan selamat malam satu sama lain, Liu Manqiong kembali ke kamar kerjanya. Ketika dia menutup pintu, dia bersandar di pintu, menutupi dadanya dengan tangannya, dan rona di wajahnya jauh lebih dalam dari sebelumnya. Setelah dia sedikit tenang, dia segera membuka ponselnya dan memasuki lingkaran pertemanan Ye Chen, berharap dapat melihat lebih banyak informasi tentang dia dari lingkaran pertemanannya. Sayangnya, Ye Chen sendiri bukanlah orang yang suka memposting di Moments. Lingkaran pertemanannya akan terlihat selama setengah tahun, tapi dia belum memposting satu pesan pun dalam 6 bulan terakhir. Liu Manqiong menemukan bahwa lingkaran pertemanan Ye Chen kosong, dan dia merasa sedikit kecewa. Namun Liu Manqiong kemudian memikirkannya dan menyadari bahwa tidak suka memposting di WeChat Moments sejalan dengan karakter orang seperti Ye Chen. Dia sendiri sangat rendah hati. Jadi wajar saja dia bukan tipe orang yang sering memposting di WeChat Moments untuk memamerkan dirinya. Malam itu, Liu Manqiong berguling-guling di tempat tidur, hampir susah tidur. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia tidak bisa tidur di malam hari karena seorang pria. Keesokan paginya, Liu Manqiong turun dari tempat tidur, berpikir bahwa Ye Chen pasti masih beristirahat di kamar, tetapi ketika dia turun, dia menemukan bahwa Ye Chen sudah sarapan dan siap untuk pergi keluar. Dia sedikit terkejut dan bertanya pada Ye Chen, "Tuan Ye, apa yang kamu lakukan keluar sepagi ini?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Saya ingin keluar jalan-jalan dan berkeliling dengan santai, dan hanya untuk melihat caranya banyak rumah mewah yang dimiliki si Xuandao." Liu Manqiong bertanya dengan heran, "Tuan Ye, apakah Anda ingin membeli rumah di Xisandao?" Ye Chen tersenyum santai, "Ya, tidak, bahkan jika Anda membelinya, saya tidak akan membelinya orang yang membelinya." Liu Manqiong tidak begitu mengerti. Ye Chen tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan, tapi sepertinya Ye Chen sangat tertarik pada si Xuandao. Jadi dia sangat gembira dan berkata dengan cepat, "Jika Tuan, Anda tertarik dengan rumah di sini, saya dapat membantu Anda memperkenalkannya. Rumah Huo di sebelah kami sedang dijual. Ini adalah milik keluarga Huo di Pulau Hong Kong." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Kalau begitu saya akan melakukannya, pergi jalan-jalan dan melihat-lihat." Liu Manqiong bertanya dengan cepat, "Apakah kamu membutuhkan aku untuk menemanimu?" "Tidak perlu," Ye Chen berkata, "apakah kamu tidak memiliki sesuatu untuk dilakukan nanti?" Saat dia berkata, dia menemukan bahwa Liu Manqiong tidak terlihat sangat baik. Jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Manqiong, apakah kamu tidak tidur tadi malam?" Liu Manqiong merasa sedikit malu. Dia berkata dengan ragu-ragu sambil menata rambutnya, "Ya, itu hujan sepanjang malam tadi malam, jadi aku tidak bisa tidur." Ye Chen tidak banyak berpikir, mengangguk ringan, dan berkata kepadanya, "Kamu terlihat sangat buruk dan kamu harus pergi ke Sim Sa Sui untuk bekerja sepanjang hari. Saya khawatir tubuh Anda tidak akan mampu menanggungnya." Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke arah Liu Manqiong dan berkata dengan sangat serius, "Ayo, berikan tanganmu." Liu Manqiong tidak dia tahu apa yang ingin dilakukan Ye Chen, tapi dia masih tersipu dan menyerahkan tangan kanannya padanya. Ye Chen menggunakan ujung jarinya untuk mencubit mulut harimaunya beberapa kali, dan berkata dengan tidak masuk akal, "Ada banyak titik akupuntur di telapak tangan dan mulut harimau. Jika dipijat dengan benar, dapat dengan cepat mengangkat semangat orang. Itu membuat orang penuh energi sepanjang waktu, hari." Saat dia berbicara,
Jejak energi spiritual diam-diam memasuki tubuh Liu Manqiong. Liu Manqiong pada awalnya tidak mempercayainya. Bukan karena dia tidak percaya pada titik akupuntur dan pijatan, tetapi dia hanya tidak percaya bahwa menekan telapak tangan dapat membuat seluruh tubuh menjadi penuh energi. Namun, setelah Ye Chen mencubitnya beberapa kali, dia merasa jauh lebih nyaman, dan rasa lelah yang dia rasakan setelah tidak tidur nyenyak sepanjang malam menghilang tanpa bekas dalam sekejap. Sebaliknya, dia merasa seolah-olah dia telah tidur selama lebih dari 10 jam berturut-turut, dan dia merasa sangat energi. Jadi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Ini luar biasa. Tuan Ye, bagaimana Anda mencapai efek yang begitu kuat hanya dengan 2 kali pijatan?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Saya telah mempelajari beberapa pengobatan Tiongkok sebelumnya. Keterampilan pijat." Liu Manqiong menghela nafas, "Saya tidak menyangka bahwa pijatan saja dapat memberikan efek yang begitu baik." Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, "Manqiong, kamu pergi ke restoran untuk makan dulu. Saya akan keluar jalan-jalan." "Baik." Liu Manqiong mengangguk dan berkata, "Jika Tuan Ye memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya kepada saya di WeChat kapan saja. Jika Anda menyukai sebuah rumah, Anda dapat mengambil foto nomor rumahnya dan saya akan meminta seseorang untuk cari tahu untukmu." "Oke." Ye Chen setuju. Lalu melambai ke Liu Manqiong dan meninggalkan rumah keluarga Liu sendirian. Seperti yang baru saja dia katakan kepada Liu Manqiong, dia memang berencana membeli rumah di Xihundao. Namun, dia tidak berencana membelinya sendiri. Sebaliknya, dia berencana membiarkan Liu Jiahui membayarnya. Apalagi setelah membelinya, dia sendiri tidak berencana untuk tinggal di sana, melainkan berencana membiarkan Paman Zong dan keluarganya tinggal di sini. Liu Jiahui bersikap agresif dan suka membunuh terhadap Paman Zong. Meskipun Ye Chen tidak bermaksud mempersulitnya, hal itu tetap perlu untuk mengurangi martabat dan kekuatannya. Ye Chen berjalan mengelilingi Xihundao dan semakin merasakan bahwa tempat ini memiliki lokasi geografis yang unik. Di Pulau Hong Kong, di mana setiap inci tanahnya mahal, tidak ada kepadatan di Xihundao. Kepadatan rumah mewah di sekitar Jalan Panshan tidak terlalu tinggi, dan setiap villa merupakan rumah bangsawan tersendiri. Ditambah dengan iklim selatan yang hangat dan lembab, tinggal di sini tidak hanya tenang tapi juga nyaman. Dia melihat rumah keluarga Huo yang disebutkan Liu Manqiong. Pintu rumahnya tertutup. Sepertinya sudah lama tidak ada orang yang tinggal di dalamnya. Meski fasad rumahnya agak tua, tampilan keseluruhannya masih sangat megah. Ye Chen berjalan-jalan, dan ketika dia kembali ke villa keluarga Liu, Liu Manqiong keluar begitu saja. Ketika dia melihat Ye Chen, wajahnya yang cantik memerah, dan dia bertanya, "Tuan Ye, bagaimana caranya yang kamu lakukan?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Itu bagus. Apakah kamu siap untuk pergi keluar?" "Iya." Liu Manqiong tersenyum dan berkata, "Saya akan mencoba menyelesaikannya lebih awal hari ini dan menjemputmu di rumah ayahku perusahaan kalau begitu." "Baiklah." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Tetapi tidak perlu terburu-buru. Anda harus menyelesaikan urusan Anda terlebih dahulu." Liu Manqiong berkata, "Baiklah, Tuan Ye, saya akan pergi dulu." Ye Chen berkata, "Perhatikan keselamatan di jalan." Melihat Liu Manqiong mengemudi setelah pergi, Ye Chen berjalan ke villa dengan santai. Begitu Liu Jiahui melihatnya, dia berjalan dengan senyuman di wajahnya dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Ye, saya mendengar dari Manqiong bahwa Anda tertarik membeli properti di Xihundao." Ye Chen berkata dengan santai. Tidak, hanya untuk tampilan biasa saja." Liu Jiahui berkata tanpa berpikir, "Tuan Ye, Xihundao jelas merupakan tempat yang bagus. Jika Anda tertarik dengan rumah di sini, saya dapat memberi Anda sebuah rumah." Ye Chen melambai tangannya dan berkata, seperti kata pepatah,
Bagaimana saya bisa menerima hadiah mahal dari Tuan Liu jika saya tidak memiliki pahala dan imbalan? Liu Jiahui berkata dengan sangat serius. Tuan Ye, Anda dan saya cocok sekali pergi, dan putriku dan kamu rukun. Aku akan memberimu rumah untuk kenyamananmu. Sudah menjadi sifat manusia bagimu untuk datang ke Pulau Hong Kong untuk berkumpul di masa depan. Saat ini, Fang Jiaxin berjalan segera berdiri dan berkata dengan wajah tersanjung, "Ya, Tuan Ye, Jiahui memberitahuku malam ini bahwa dia sangat berharap untuk menjadi teman dekatmu. Dia jarang mengagumi orang lain, tapi kamu adalah orang pertama. Jika kamu bisa menghargai kami sebagai tetangga, maka dia akan sangat bahagia." Ye Chen tidak menyangka bahwa sikap Fang Jiaxin terhadapnya akan benar-benar berubah. Transformasinya begitu jelas. Kemarin dia sepertinya meremehkannya, tapi hari ini dia tiba-tiba mengubah pendekatannya dan mulai memujinya. Tapi Ye Chen juga tidak terkejut. Bagaimanapun, dia adalah bantal Liu Jiahui, dan Liu Jiahui pasti akan menceritakan semua yang terjadi di Longgi Wang Hongmen Bar tadi malam. Jadi hari ini Fang Jiaxin tahu bahwa dia memiliki latar belakang yang besar, dan sikapnya secara alami berubah 180 derajat. Jadi, Ye Chen terkekeh dan berkata, "Nyonya Liu terlalu sopan. Saya belum memiliki ide untuk menetap di Pulau Hong Kong. Saya akan membicarakannya dalam beberapa tahun." Ketika Liu Jiahui mendengar ini, dia buru-buru berkata, "Oh, Tuan Ye, saat ini, masyarakat sudah begitu berkembang sehingga konsep menetap sudah lama tidak ada lagi. Sekalipun Anda biasanya tinggal di daratan, jika Anda ingin datang ke Pulau Hong Kong, Anda bisa sampai di sana dalam 2 jam dengan pesawat. Sejujurnya, ini lebih nyaman daripada berkendara ke pinggiran kota untuk jalan-jalan," berkata. Liu Jiahui menambahkan, "Selain itu, kebetulan ada beberapa pesawat pribadi di sini. Jika Tuan Ye mau untuk datang ke Pulau Hong Kong, cukup telepon saya beberapa jam sebelumnya dan saya akan segera mengatur pesawat untuk menjemput Anda. Pesawat ada di setelah mendarat di bandara. Anda tidak perlu naik mobil. Saya akan langsung mengatur helikopter untuk menjemputmu dari Sisundao. Kamu datang ke Pulau Hong Kong selama 1 atau 2 hari lalu kembali. Sebenarnya, kamu baru saja keluar untuk ngobrol denganku. Akhir pekan juga demikian." Fang Jiaxin tersenyum dan menggema, "Oh Jiahui, idemu sangat bagus. Tuan Ye pasti punya barang sendiri di daratan selama seminggu. Tapi dia pasti bisa beristirahat dengan baik di akhir pekan. Jika tidak, bayar saja untuk membeli rumah keluarga Huo selanjutnya pintu. Segera direnovasi dan berikan kepada Tuan Ye. Mulai sekarang, kami akan mengirim pesawat untuk menjemput Tuan Ye setiap hari Jumat untuk datang ke Pulau Hong Kong untuk berlibur." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Terima kasih Dua. Anda memiliki niat baik. Tetapi masalah ini kedengarannya tidak cocok untuk saya, tetapi cocok untuk salah satu tetua saya." Setelah itu, dia mengganti topik pembicaraan dan berkata kepada Liu Jiahui, "Tuan Liu, bisakah kita pergi ke perusahaanmu untuk ngobrol nanti?" "Tidak masalah," Liu Jiahui berkata dengan penuh semangat. "Saya akan meminta seseorang menyiapkan mobil sekarang." Fang Jiahui bertanya dari samping, "Jiahui, apakah Anda dan Tuan Ye akan kembali untuk makan siang? Apakah Anda ingin saya menyiapkan makan siang terlebih dahulu?" Liu Jiahui melambaikan tangannya. "Saya tidak akan kembali. Saya berencana membawa Tuan Ye ke Lung King Hin pada siang hari untuk mencoba masakan asli Hong Kong." Fang Jiaxin berkata buru-buru, "Dalam hal ini, apakah Anda perlu saya pergi ke Raja Paruhan terlebih dahulu pada siang hari?" "Tidak apa-apa," Liu Jiahui berkata sambil tersenyum. "Anda membuat pengaturan terlebih dahulu. Saya akan menelepon Man Qiong dan bertanya dia ikut denganku." "Oke." Fang Jiaxin berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, aku hanya perlu menghubungi Man Qiong, dan kamu serta Tuan Ye bisa fokus pada bisnis ini." Liu Jiahui mengangguk puas. Mendengar ini saat itu, pengemudi sudah mengemudikan mobil di depannya, jadi dia tersenyum pada Fang Jiaxin dan berkata, "Jiaxin,
Kalau begitu saya akan mengikuti Tuan Ye pergi dulu. Silakan hubungi saya jika Anda butuh sesuatu, kata Fang Jiaxin. Dengan tersenyum, jika Anda membutuhkan saya untuk mengatur sesuatu terlebih dahulu untuk Anda di sore dan malam hari, tolong beritahu saya kapan saja. Saya akan membatalkan pengaturan hari ini. Oke. Liu Jiahui tersenyum penuh kasih. Kamu yang paling masuk akal. Setelah itu, dia berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye, ayo pergi. Ye Chen mengangguk dan duduk di barisan belakang Rolls-Royce bersama Liu Jiahui. Kemudian, di bawah perhatian Fang Jiaxin, dia meninggalkan kamar Si Xuandao, villa. Saat mobil melaju keluar, Ye Chen memandang Liu Jiahui dengan penuh minat dan berkata sambil tersenyum, Tuan Liu dan Nyonya Liu memiliki hubungan yang dalam. Liu Jiahui tersenyum dan menghela nafas, Tuan Ye, izinkan saya memberitahu Anda sebenarnya, aku telah melihat banyak wanita, tapi satu-satunya yang benar-benar memenangkan hatiku adalah Jiaxin. Saat dia mengatakan itu, Liu Jiahui memandang Ye Chen dengan sikap seseorang yang pernah mengalaminya, dan berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye, sebenarnya, bagi pria sukses seperti kita, secara umum, semakin banyak wanita, terutama wanita yang baik, semakin baik. Namun, tidak peduli berapa banyak wanita, mereka akan berada di antara ribuan bunga, pada akhirnya, kamu tetap harus memilih salah satu yang paling cocok untukmu, paling memahamimu, dan paling memuaskanmu, wanita yang kamu inginkan menjadi pasangan hidupmu. Ye Chen mengangkat alisnya dan tersenyum, dan bertanya kepadanya, itu sepertinya Nyonya Liu adalah yang paling cocok untukmu. Iya. Liu Jiahui tertawa, mengangkat tangan dan berkata kepada Ye Chen berkata, sejujurnya, saya sangat mencintainya, semua orang di Hong Kong tahu itu saya, Liu Jiahui, baik terhadap wanita, tetapi saya yang terbaik untuknya, berbicara tentang ini. Liu Jiahui berkata dengan serius, sialan, jika tidak, dia melakukan kesalahan ketika dia masih muda, dan aku semakin mencintainya, sekarang. Ye Chen tersenyum ringan dan berkata, sebelum saya datang, saya telah mendengar tentang beberapa kejadian masa lalu antara Tuan Liu dan Nyonya Liu, tetapi Tuan Liu pada akhirnya masih dapat memilih untuk menerimanya. Nyonya Liu, sepertinya itu memang cinta sejati. Liu Jiahui mencibir, itu adalah cinta sejati, tetapi cinta sejati pasti akan memiliki dendam. Saat dia berkata, dia tiba-tiba berkata dengan emosi, tapi untungnya, dendam ini akan segera terjadi, sesuatu dari masa lalu. Pada saat ini, Ye Chen melihat kelegaan di wajah Liu Jiahui. Namun, dia hanya tersenyum tipis dan langsung bertanya kepada Liu Jiahui, Tuan Liu tampaknya sangat bahagia, apakah ada yang istimewa hari ini? Liu Jiahui melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, haha, kecuali kerjasama dengan Tuan Ye, yang lainnya semuanya sepele, bukan apa-apa. Ye Chen tidak menunjukkannya, melihat pemandangan di luar jendela, dia berkata dengan tenang, hujan deras tadi malam, dan matahari bersinar terang hari ini. Sepertinya seperti sesuatu yang baik akan terjadi. Ya. Liu Jiahui berkata sambil tersenyum, saya meminta Guru Yu dari Aula Xuanji untuk memberitahu saya sebuah keberuntungan pagi ini. Dia mengatakan bahwa keberuntungan saya hari ini menunjukkan tanda-tanda akan terjadi. Energi ungu datang dari timur, dan sesuatu yang besar akan terjadi. Tuan Yu dari Aula Xuanji, Ye Chen bertanya dengan heran, saya ingin tahu siapa nama Tuan ini, apa hubungannya dengan Yu sebelumnya Jinghai? Liu Jiahui bertanya dengan heran, Tuan Ye juga telah mendengar tentang Yu Jinghai. Reputasi Jinghai Yu sebagai master, Ye Chen tersenyum canggung dan berpikir dalam hati, saya tidak tahu bahwa saya mendengar bahwa Jinghai juga terkenal, dan bahkan menggunakan perintah petir untuk memotongnya menjadi abu. Namun, Ye Chen tidak mungkin mengatakan hal seperti itu. Ketika dia keluar, dia berkata sambil tersenyum,
Saya telah mendengar bahwa Yu Jinghai adalah orang yang sangat ahli metafisika terkenal di Pulau Hong Kong, tetapi saya belum pernah bertemu dengannya. Liu Jiahui mengangguk dan berkata dengan serius, Guru Yu adalah guru paling terkenal di Pulau Hong Kong sebelumnya. Seorang ahli metafisika, hampir semua orang kaya dan terkenal di Hong Kong sering berkunjung ke rumahnya. Saya juga memiliki hubungan pribadi yang sangat baik dengannya. Ye Chen bertanya kepadanya dengan rasa ingin tahu, lalu di mana tuan ini sekarang? Liu Jiahui berkata, Yu Grandmaster telah mencari harta karun dari langit dan bumi sejak tahun lalu. Beberapa waktu lalu, Aula Xuanji mengumumkan bahwa Grandmaster Yu menemukan gua peri di daratan dan mulai berlatih dalam pengasingan. Ye Chen tertawa terbahak-bahak dan berkata, mungkinkah gua Xianyuan adalah tentang budidaya abadi? Liu Jiahui berkata dengan serius, Tuan Ye, Aula Xuanji mempraktikkan metafisika Feng Shui, dan paling baik dalam menggunakan langit, bumi, dan harta untuk menciptakan formasi Feng Shui. Dikatakan bahwa mereka harus berlatih dalam pengasingan ketika mereka mencapai usia tertentu. Tuan Yu tidak terkecuali. Ye Chen tersenyum dan mengangguk. Tampaknya Aula Xuanji tidak mengetahui apakah Yu Jinghai sudah mati atau masih hidup. Untuk menghindari mempengaruhi reputasinya, mereka hanya mengarang cerita bahwa Yu Jinghai sedang berlatih dalam pengasingan. Jadi, dia bertanya kepada Liu Jiahui, Tuan Liu belum mengatakan, apa hubungan antara Tuan Yu, peramal untuk Anda, dan Yu Jinghai? Liu Jiahui berkata, orang yang bertanggung jawab atas Aula Xuanji sekarang adalah putra Yu Jinghai, Yu Yiwei. Ye Chen mengangguk dan tidak bertanya lagi. Tak lama kemudian, mobil Liu Jiahui melaju ke sentral, pusat keuangan paling makmur di Pulau Hong Kong. Liu Jiahui memiliki 2 gedung perkantoran di sentral, dengan nilai totalnya kini melebihi 20 miliar dolar, yang dapat dianggap sebagai komponen terbesar aset Liu Jiahui. Namun, Liu Jiahui belum menjadi bos besar di sentral. Bos besar sebenarnya di sentral sebenarnya adalah keluarga Li, yang telah menghilang dari Pulau Hong Kong. Total harga sebuah bangunan di Central Center keluarga Li hampir mencapai 40 miliar dolar Hong Kong. Setelah iring-iringan mobil memasuki sentral, Liu Jiahui juga memperkenalkan Ye Chen dengan bangga. Tuan Ye, ini sentral, pusat keuangan Pulau Hong Kong. Anda sudah lama tidak ke Pulau Hong Kong, jadi Anda mungkin tidak tahu banyak tentang Pulau Hong Kong. Harga tanah adalah harga sebenarnya dari setiap inci tanah. Dia berkata sambil tersenyum, Tuan Ye, sewa gedung perkantoran Grade A di sini hampir yang tertinggi di dunia, 60% lebih banyak mahal daripada Manhattan yang terkenal, New York. Itu bisa membuat perusahaan mereka yang ditempatkan di sini semuanya adalah perusahaan Fortune 500 tanpa kecuali. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Liu seharusnya memiliki industri di sini, kan? Tentu saja, Liu Jiahui berkata sambil tersenyum, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Berbicara tentang Tuan Ye, harga rumah di Pulau Hong Kong sangat mahal. Di Sentral, harga gedung perkantoran kelas atas hampir 20,000 hingga 30,000 Hong dolar Kong per kaki persegi, dan hanya 11 kaki persegi diubah menjadi 1 meter persegi di daratan. Dengan kata lain, di sini harga gedung perkantoran per meter persegi lebih dari 300.000 dolar Hong Kong. Saat dia berbicara, Liu Jiahui menunjuk ke sebuah bangunan di pinggir jalan dan berkata sambil tersenyum. Bangunan ini terjual unit seluas 260 meter persegi di awal tahun. 120 juta dolar Hong Kong. Ye Chen tersenyum dan berkata, 260 meter persegi bisa dijual dengan harga sebanyak itu. Maka properti Tuan Liu di sini pasti melebihi 10 miliar dolar Hong Kong, bukan? Liu Jiahui tersenyum, berkata, 2 gedung perkantoran yang saya miliki berjumlah sekitar 24 miliar dolar Hong Kong. Ye Chen bertanya lagi, ngomong-ngomong, berapa harga jajanan pinggir jalan yang dibelikan Tuan Liu untuk Nona Man Kiong? Liu
Jiahui tertawa dan berkata, "Tuan Ye, kalau soal jajanan itu jalan, ini benar-benar investasi yang luar biasa. Lebih dari 10 tahun yang lalu, saya menghabiskan 158 juta dolar Hong Kong untuk membeli seluruh jalan. Jika saya mengeluarkannya sekarang, untuk pembangunan kembali, tanahnya saja bernilai setidaknya 3 miliar. Saat dia berbicara, Liu Jiahui berbisik kepada Ye Chen, bos Arten Assets tertarik dengan jalan itu dan ingin menghancurkannya serta membangun pusat komersial. Jika saya bekerja sama dengan mereka, mereka menginvestasikan 1,5 miliar dolar Hong Kong dalam konstruksi. Saya menggunakan tanah itu untuk membeli saham, dan memberi saya 30% sahamnya. Yang saya bicarakan dengan mereka sekarang adalah saya menggunakan tanah itu untuk membeli saham dengan harga 5 miliar, dan kemudian menjaminkan 2,6 miliar untuk berinvestasi. Saya akan mengambil 51% saham dan saya akan menjadi pemegang saham utama." Pada titik ini, Liu Jiahui memandang Ye Chen dan berkata dengan sangat serius, "Jika Tuan Ye tertarik dengan proyek ini, saya dapat memberi Anda sebagian sahamnya. Dengan harga murah, mari kita menghasilkan banyak uang bersama." Ye Chen bertanya, "Kecuali toko di kedua sisi, ada jalan di tengahnya? Bagaimana kita bisa membangun pusat komersial?" Liu Jiahui tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, semuanya berfungsi. Jalan itu sudah sangat sempit, dan hampir seluruhnya ditempati oleh warung-warung di malam hari. Hampir kehilangan fungsinya sebagai jalan kota. Jadi saya komunikasi dengan bagian perencanaan dan mereka hanya perlu berkomitmen untuk berinvestasi 1 miliar yuan untuk menghancurkan dan membangun kembali jalan di sisi selatan area jalan jajanan jalan kota. Dan kemudian selama pembangunan pusat komersial, tinggalkan jalur pejalan kaki bawah tanah di lantai bawah tanah, dan tambahkan eskalator di kedua ujungnya. Proyek ini dapat disetujui. Setelah itu, Liu Jiahui menambahkan, saya akan berinvestasi di jalan kota, jalan, dan membangun jalur pejalan kaki. Kemudian, dengan mengeluarkan sejumlah uang, jalur bawah tanah dapat diarahkan dari lantai bawah tanah pusat komersial ke stasiun kereta bawah tanah terdekat. Pada saat itu, ini akan menjadi pusat komersial dengan transportasi yang sangat nyaman, dan masa depan cerah. Edisi terbatas, Ye Chen sedikit mengernyit dan berkata, "Jalan ini sepertinya sangat penting bagi Nona Man Kiong. Jika dibangun kembali, pasti akan sulit baginya untuk menerimanya." Liu Jiahui terkejut sesaat, lalu tersenyum dan berkata, "Saya telah banyak berurusan dengan wanita, dan saya mengenal mereka lebih baik daripada pria biasa. Perempuan, kebanyakan dari mereka terlalu emosional. Ini juga merupakan kelemahan alami dalam karakter wanita. Jadi kamu tahu, kenapa sebagian besar orang terkaya di dunia ini adalah laki-laki? Terus terang, karena laki-laki selalu didorong oleh nalar dan bisa benar-benar mencari keuntungan tanpa mempedulikan konsekuensinya. Di pusat perbelanjaan, hanya mereka yang rasional dan cukup tenang yang bisa menghasilkan banyak uang." Ye Chen merasa sedikit lebih muak dengan Liu Jiahui di dalam hatinya, dan berkata dengan ringan, "Bagi Nona Man Kiong, ini adalah rezeki spiritualnya. Tampaknya agak tidak pantas untuk merobohkannya hanya untuk menghasilkan uang, bukan?" Bersambung.